Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun setiap organisme, dan sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan dari kedua sel tersebut yaitu yang pertama, membran inti, yang kedua, ukuran pada diameter masing-masing, yang ketiga, flagela atau alat gerak, yang keempat, perbedaan kompleks dinding sel, yang kelima, pembelahan sel, yang keenam, organel sel, yang ketujuh, membran sel, dan yang kedelapan, pada bentuk kromosom. Dan saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi organel sel eukaryotik, dan ini adalah gambar sel eukaryotik. Struktur dan fungsi organel sel eukaryotik yang pertama yaitu membran sel. Berfungsi sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimiawi seperti reaksi, oksidasi, dan respirasi. Yang kedua, sitoplasma. Berfungsi sebagai tempat penyimpan bahan-bahan kimia yang berguna saat proses metabolisme. Yang ketiga, nukleus atau inti sel. Berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul dari sitoplasma ke nukleoplasma. Yang keempat, retikulum endoplasma. Dibedakan menjadi retikulum endoplasma granuler atau kasar yang berfungsi dalam sintesis protein dan retikulum agranuler atau halus yang berfungsi untuk mengintesis lemak. Yang kelima, aparatus Golgi. Berfungsi sebagai penerima dan pengirim vesikula transfer yang berisi protein. Yang keenam, ribosom, berfungsi untuk mencernakan zat yang masuk ke dalam sel. Yang ketujuh, mitokondria, berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Yang kedelapan, ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein untuk dikeluarkan dari sel. Yang kesembilan, sentriol, berfungsi untuk membentuk kutub-kutub ketika proses pembelahan sel berlangsung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi organel sel prokaryotik, dan ini adalah gambar sel prokaryotik. Struktur dan fungsi organel sel prokaryotik yang pertama yaitu pili. Pili berfungsi sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu mendekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Yang kedua, plasmid. Plasmid berfungsi untuk membawa sifat non-esensial dari DNA. Yang ketiga, ribosom. Ribosom berfungsi untuk melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsung reaksi metabolisme. Yang kelima, membran plasma. Berfungsi sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Yang keenam, dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Yang ketujuh, kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung sel dan membantu melekatkan diri dengan bakteri. Yang kedelapan, flagela. Flagela berfungsi sebagai alat gerak sel. Yang kesembilan, nukleoid. Berfungsi untuk membawa kode-kode genetika sesuai DNA. Sekian dari penjelasan yang telah saya berikan mengenai perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik beserta struktur dan fungsi organel sel.